Selamat hari Minggu dan Shalom bagi kita semua. Saya juga mau menyapa kepada saudara-saudara kami, Bapak Ibu dan para pemuda yang mengikuti ibadah ini dari kediaman kita masing-masing melalui saluran online kita. Selamat hari Minggu. Mudah-mudahan masih diberikan kesabaran, ya, bahkan juga sukacita tidak akan pernah kehilangan. Ketika sebagian besar daripada Bapak Ibu harus isolasi mandiri sekarang di kediaman kita masing-masing, bahkan yang harus mondok di rumah sakit, demikian juga yang masih harus melampaui sakit menahun yang sudah terbaring lama di tempat tidur. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan semangat dan sukacita itu. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi ini, saya akan bacakan dari Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Ayat 10 sampai ayat 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pikir kita semua setuju bahwa hal yang selalu menyemangati kita dalam kehidupan ini, bahkan sesulit apapun itu, ya, serumit apapun itu, yaitu ketika kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan, ya. Ketika kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Bahkan pengharapan yang akan tetap kita pelihara itu akan menguatkan kita, ya. Akan menguatkan kita untuk melihat bahwa esok itu pasti lebih baik daripada hari ini. Ke depan itu pasti akan lebih baik daripada hari ini. Nah, kalau kita bergumul dalam tema pada minggu ini, ya, 60 hari sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, Seksagesima, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tentu ini akan mengetuk hati kita, semua kita yang ibadah hari ini, ya. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ini bagaimana kebenarannya? Ini bagaimana sebenarnya pembuktiannya? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa memang salah satu yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain adalah harapan. Harapan itu pasti, ya. Sekecil apapun itu, ya. Anak muda, ya, yang baru menikah, kemudian juga di posisi setengah umur, bahkan juga di posisi sudah melewati setengah umur, tetap akan memelihara apa yang saya katakan ini, harapan, ya. Karena memang kita paham betul bahwa harapan adalah merupakan satu prasyarat yang membuat kita hidup, gitu. Yang membuat kita akan tetap hidup dan tetap akan bertahan. Apapun yang kita lakukan, ya, sekecil apapun itu, ketika itu diawali daripada niat, tentu ada harapan di situ. Ya, proses belajar yang dijalani oleh anak muda, walaupun terkadang harus sampai subuh dia harus tidur, gitu kan. Dan kemudian orang tua juga yang harus terus berdoa, walaupun anak dan keluarga besar dia itu tidak bersama dengan dia, mungkin bisa berlainan kota, berlainan tempat, dia tidak bisa melihat dengan matanya secara langsung, dia akan tetap mendoakan itu supaya itu sehat-sehat semua di tengah-tengah perantauan, ya. Keluarga juga yang baru membangun keluarga juga ada harapan supaya tidak ada keributan, supaya ada rezeki, supaya diberikan keturunan, ya. Gereja juga seperti itu, punya harapan. Dan walaupun kita tahu bahwa di depan mata kita, ya,
di depan penglihatan kita langsung bahwa mungkin jauh harapan itu. Ya. Terkadang juga dalam doa-doa kita juga, ya, dalam pergumulan kita juga, kita selalu ditantang untuk memastikan apakah memang saya masih memiliki harapan atau tidak. Saya masih percaya akan harapan itu atau tidak. Nah, memang kita sadar betul bahwa harapan bukan sesuatu yang langgeng. Bukan sesuatu yang langgeng dalam arti sesuatu yang memang kita akan ketemu dalam satu waktu apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Kita pastikan itu. Tapi kita akan tidak mau akan kehilangan itu, apapun itu gitu. Makanya kalau ketika kita kehilangan pengharapan itu, ya apa yang terjadi? Yaitu yang bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, yang sudah melihat bahwa inilah akhir segalanya. Saya katakan tadi bahwa itu tidak ada dalam ciptaan yang lain, itu betul. Coba kita lihat kan, mana pernah kerbau itu bunuh diri kan? Gak pernah kambing bunuh diri. Tapi manusia mau bunuh diri. Kenapa? Karena kehilangan yang saya katakan tadi itu, pengharapan. Bahkan di masa-masa sulit yang harus memberikan kepada kita banyak pembatasan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, modal utama kita hidup adalah pengharapan. Kita berpengharapan, selama itu juga kita hidup. Dan selama kita hidup, kita akan terus berpengharapan. Renungan pagi ini adalah renungan daripada hamba Tuhan Yesaya yang memberikan satu pengharapan yang jauh sekali. Masih jauh. Coba kita lihat ya, hujan dan salju turun dari langit tidak akan kembali ke situ. Itu kan kepastian. Dan kita tahu memang tidak akan kembali. Hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ. Melainkan dia akan mencair, kemudian dia akan mengairi. Apa yang dia lewati, apa yang dia aliri, dia akan airi itu. Nah, kenapa Yesaya katakan ini atau dalam kondisi bagaimana dia mengatakan ini? Bapak Ibu, memang bagaimana dengan kesetiaan yang selalu dipertaruhkan itu, nah tentunya itu juga akan mewarnai kehidupan umat Tuhan pada awalnya. Kita tahu persis bahwa mereka adalah bangsa yang sulit untuk setia. Sangat-sangat sulit untuk setia. Bahkan selalu kedapatan. Nah, oleh karena itu apakah memang mereka sadar betul bahwa mereka harus dibuang ke Babel? Kalau mereka harus menjadi hamba di Babel, ya, apakah itu membuat mereka sadar bahwa itu adalah akumulasi daripada semua kesalahan dan dosa-dosa mereka? Ini kan sesuatu yang tidak mudah gitu. Artinya, kalau kita merasa hidup tidak berpihak kepada kita, sesuatu yang sulit itu datang tidak pernah berhenti gitu kan, berkepanjangan. Nah, ada orang yang kompensasinya mungkin dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan teman, tanpa pertama dulu mau berefleksi, ya mungkin ini adalah bagian daripada kelemahan dan kesalahan saya yang sudah berkepanjangan. Mungkin saya mendukakan hati Tuhan, saya tidak setia kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Yesaya mengumandangkan ini, dia mau melihat bagaimana kesetiaan manusia yang sebenarnya tidak boleh dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan. Pikiran manusia yang sebenarnya tidak boleh dibandingkan dengan pikiran Tuhan. Bahkan rancangan-rancangan itu. Oleh karena itu memang saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga, ya kita bisa dengan ibadah kita, dengan doa kita, bahkan semua kita sangat jaga ini, tetapi jawaban Tuhan itu mungkin masih jauh dengan apa yang menjadi doa dan harapan kita. Mungkin bisa ditunda. Nah, oleh karena itu, kita akan mengatakan ternyata saya harus lebih sabar, ternyata saya harus lebih bertahan untuk lebih lama lagi karena waktu yang kemungkinan masih panjang gitu. Oke, gak ada masalah dengan prediksi-prediksi ya, dengan catatan-catatan ilmuwan orang-orang pintar ya. Tapi ternyata kita juga memang harus sadar betul bahwa kita memang diminta Tuhan harus lebih sabar dengan segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita bisa pahami. Sama dengan keadaan yang kita alami saat ini kan. Kita sudah mulai mau lari 80, ternyata sekarang kita harus paksa lagi rem, kemudian kita harus lari 20 sekarang gitu kan. Ini keadaan kita. Mengawali rapat gereja kemarin kita sudah mau lari 120, tapi ternyata Tuhan katakan tolong rem, kamu harus kembali kepada lari 40 katanya. Kembali ibadah kita harus seperti ini, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan para orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu memang ada jarak yang cukup jauh. Ya, coba kita lihat teks kita ini. Apa dikatakan di ayat 8? Ayat 8 ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. 2 kali dikatakan bukan, bukan. Nah kemudian ayat 9 menyentak kita, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku. Ya, bukan dan kemudian dikatakan tinggi. Dipastikan, Bapak Ibu, dipastikan sesuatu yang tidak boleh dalam kehidupan kita adalah ketika kita memaksakan subjektif dalam kehidupan kita ini. Ketika kita harus dibawa untuk lebih objektif di dalam kehidupan kita ini. Ini yang sulit ya. Godaan kita sering sekali sangat-sangat subjektif. Membenarkan diri kita, memastikan bahwa kita di pihak yang benar. Tanpa atau kita kehilangan sesuatu yang objektif. Bahkan untuk memahami kehendak Tuhan. Untuk memastikan inikah kehendak Tuhan. Orang-orang muda juga dengan godaan subjektif. Keluarga-keluarga juga digoda dengan subjektif. Dan semua kita harus berhadapan dengan godaan-godaan subjektif ini. Bahkan terkadang kita merasa kita lebih maju untuk memastikan. Padahal sebenarnya kita jauh dari apa yang dikatakan sesuatu yang objektif. Kehidupan yang dibangun dengan objektif akan membawa kita untuk lebih jujur dan lebih jujur melihat keadaan ini. Tanpa pernah melihat ada kebenaran di pihak kita. Tanpa pernah melihat bahwa ada sesuatu yang lebih di pihak kita. Orang-orang yang objektif akan sadar betul bahwa di sana sini dia memiliki kelemahan-kelemahan. Bahkan perjalanan hidup kita selalu akan ditandai oleh pertanyaan, memastikan kehendak Tuhan, memastikan jalan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dengan rancanganmu. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang-orang yang selalu melihat dengan objektif adalah lebih ke arah mana? Lebih ke arah kepasrahan, lebih ke arah keikhlasan, lebih ke arah kejujuran untuk melihat semua ini dengan objektivitas. Walaupun kita sadar betul bahwa itu sesuatu yang sulit. Sadar kita sebagai ciptaan dan Dia adalah pencipta. Kesadaran kita sebagai oknum ciptaan, oleh karena itu kita tidak akan bisa menentukan sesuatu hal kepada pencipta. Sama seperti seorang yang sudah di tangannya tanah liat, dia berkuasa untuk membentuk tanah liat ini mau jadi asbak, mau jadi centong nasi, mau jadi apa, periuk kuali, tergantung kepada pencipta. Karena di tangannya tanah liat dan dia bebas mau membentuk ini seperti apa. Apa yang bisa dikatakan oleh tanah liat? Dia hanya berdiam diri dengan ikhlas. Sama dengan kehidupan kita ini. Tidak ada masalah dengan prediksi target pencapaian. Itu proses. Seperti renungan hari Jumat itu. Ya, proses itu. 4 jenis tanah itu kan. Soal pertumbuhan itu soal Tuhan itu. Bentuk tanah, tekstur tanah, tapi ukuran terakhir adalah bertumbuh atau tidak. Di satu sisi, ya, doa kita, kalau kita katakan tadi bagaimana memastikan kehendak Tuhan, memastikan jalan Tuhan, di satu sisi kita mempergumulkan doa kita itu, ya, doa Bapa kami itu, Matius 6 ayat 10. Ketika kita memastikan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kan gitu kan? Jadilah kehendak-Mu. Ada keikhlasan, ada kepasrahan dalam ketidakmengertian kita, dalam ketidakpahaman kita itu. Itu hebat. Mengaminkan di ketidakmengertian kita dan di ketidakpahaman kita dengan katakan, jadilah kehendak-Mu. Jujurkah kita dengan itu? Kan di situ persoalannya.
jadilah kehendak-Mu. Beda rancangan Bapak Ibu. Kita akan tetap melihat sukacita, lihat peluang. Holanina, Mak. Hanya itu. Dalam sesuatu yang sulit, pahit, bahkan tidak mungkin. Kenapa harus Raja Kores yang dipakai Allah untuk membawa umat itu pulang kembali? Dengan Yerusalemnya, dengan bait sucinya, dengan semua yang pernah indah dan luar biasa. Walaupun itu sudah hancur berantakan, kan begitu kan? Kenapa harus Raja Kores yang dipakai Allah? Sesuatu yang sulit, tapi tolonglah percaya. Pastikan percaya. Kan di situ dia. Bahkan harapan yang ditawarkan oleh Yesaya di renungan kita ini bukan harapan murahan. Kalau dia katakan, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun kita diminta untuk lebih sabar gitu, dalam memastikan bahwa itu tidak pernah sia-sia gitu. Sarupa di dohon parsaurata teh. Parsaurata di PA, di sermon, di ibadah malam, di parmingguan. Ya harus songoni marhata-mata majodah. Ya harus songoni ro jemaat kan. Perdita nami ai jami tamu nanaking ngai jami tahu kamui 2 minggu dah salpuin nak. Jadi las rohani perdita mau lihat mak dingok do fe jami tai. Ai unak polan yan jami tahu kamu be musai. Innai mana tu perdita ai. Jeroma perdita mandok. Ai sojo. Ngabui dihangudu hokko jalan ngabui terjalohon waing jami tai. Ai madian mau lope inna kan atong molo mau lope terus lope ikut begium mujamita inna. Kau masih harus terus untuk mendengar renungan itu. Kan tantangan kita sering kita dibawa kepada sesuatu yang enak gitu. Gimana supaya ini penglihatan ini melihat hal-hal yang objek-objek yang enak gitu. Pengecapan, penciuman, pendengaran juga gitu. Hape lupa kita najuk-juk doholan masuk ke mana sianon, dungi lupus masyanon. Gak ada yang tinggal begitu kan? Ya ketika gak ada yang tinggal, ya gimana mau follow up-nya gitu? Gimana mau nindak lanjuti kalau gak ada yang tinggal gitu? Nah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu memang kalau firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali kepada sia-sia, kenapa kita membuat itu menjadi sesuatu yang sia-sia? Kita akan berusaha dalam kehidupan kita ini tetap menjadi pribadi yang setia ya. Suami setia kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua juga kepada anak. Bahkan setia kita dengan semua dunia kerja kita, dengan semua tanggung jawab kita. Bahkan kita mau survive dengan itu, kita mau tampil dengan sebaik mungkin dengan semua tanggung jawab kita. Supaya kita tidak kehilangan orang tua, di anak juga tidak kehilangan kepercayaan. Bahkan kita mau supaya anak itu tetap mengidolakan kita sebagai orang tua. Dan kita akan mengatakan bahwa kau adalah anak dan guru yang luar biasa kepada orang tuamu. Tapi dalam perjalanan sering terjadi seperti yang kita tidak harapkan itu. Bahkan kalau kita kembali kepada teks ini, bisa nggak bangsa ini sadar bahwa kalau mereka harus menjadi hamba di Babel, terbuang, hatoban, itu adalah bagian daripada ketidaksetiaan mereka yang sudah begitu lama, berlarut-larut, berkepanjangan. Nah di balik itu masih mampukah untuk melihat bahwa masih ada masa depan, masih ada hari esok yang lebih baik. Sehingga tidak larut dalam pergumulan-pergumulan itu. Bahkan menikmati di hata-hata, dihanguduhon situasi nasongoni. Tentu tidak. Tentu tidak. Roh Tuhan memampukan kita untuk menginisiatif, ya,
untuk melihat celah-celah keadaan itu, sesulit apapun itu. Itu yang dikasih Tuhan sama kita. Ada hikmat, ada wisdom kepada setiap pribadi anak-anak Tuhan untuk melihat sesuatu yang sulit itu dan belajar untuk mensiasati supaya dia tidak kehilangan apa yang saya katakan tadi, harapan itu. Oleh karena itu memang mari kita lihat ya, kalau Yeremia 29 ayat 11 mengatakan harapan masa depan, sampai di mana kita serius mengikuti Dia, sampai di mana kita serius mengikut Tuhan, seperti epistel itu, rancangan damai sejahtera itu dipastikan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Saya pikir kita setuju bahwa hanya orang yang setia yang mampu memastikan itu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aliadong naking nahudoki memang objektif kita. Ya. Bahkan di situasi tanah perbudian, kita lebih objektif bahwa memang ini adalah, kalau kita katakan ini bentuk daripada tes ya, bukan temptation ya. Kalau tes itu supaya Tuhan mau kita naik kelas. Kalau temptation itu asa marjia do hita setabi. Tapi kalau keadaan ini membuat kita supaya naik, tentu kita pahami itu adalah sesuatu yang Tuhan pastikan diketahui keadaan yang kita alami saat ini. Jadi ini tidak akan membuat kita putus asa gitu. Karena kita sadar betul bahwa kita akan berusaha keluar dari keadaan ini. Yang berikut juga, renungan ini mau mengingatkan kita, percaya kepada Yesus itu sesuatu yang tidak mudah. Ada yang harus kita pelihara, harapan. Harapkan masa depan, oleh karena itu, kita percaya bahwa masih bisa ada perbaikan. Petani harapkan panen, tapi dia tidak menabur, itu sesuatu yang tidak mungkin. Bahkan ketika dia menabur juga, segala kemungkinan bisa terjadi. Ada gagal, ada wereng, ada hama. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi tidak akan mungkin ada hasil kalau dia tidak menabur. Kemana kita tuju, itu jauh lebih baik daripada seberapa cepat kita melaju. Dalam kehidupan kita sering kita terjerumus kepada itu. Kita lari 80, kita lari 140, tapi nggak tahu kita mau lari kemana. Kemana kita tuju itu lebih baik daripada seberapa cepat kita melaju. Kita lebih jujur dengan prosesnya itu, pelan-pelan. Naik tu dia duhitan wae. Kita mau kemana dalam hidup ini? Itu jauh lebih jujur daripada seberapa cepat kita melangkah. Akamanginang totu marsaur dohot hatani di bata. Bersama dengan firman Tuhan yang tidak akan kembali sia-sia. Haporsiai supaya dia tidak kembali sia-sia. Dalam persekutuan kita juga. Mengikuti sermon, doa, ya. Tapi tetap kita subjektif seperti yang saya katakan tadi itu tidak objektif. Memang sulit untuk menikmati buahnya, sulit. Oleh karena itu sampai sejauh mana kita bisa melihat bahwa firman itu, ya, seperti lagu itu kan, memang dia betul-betul pelita dan terang bagi jalan kita. Kalau dia pelita, dia akan di depan kita. Kalau dia terang, tentu dia akan selalu memberikan warna dalam kehidupan kita ini. Kita bisa pastikan itu bahwa kita lebih jujur dalam kehidupan ini, lebih menikmati ini, bahkan juga lebih ikhlas dengan segala sesuatu gitu. Sederhana sekali Bapak Ibu. Bahkan tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mensyukuri ini. Sesulit apapun, karena kita masih melihat ada yang lebih baik setelah keadaan ini.
Saya tahu, kita semua tahu, ada pergumulan kita, siapapun kita, jemaat dan pelayan, ada pergumulan. Sifat anda sotar hatahod do. Terkadang kita tidak mampu, kita mau curhat sama siapa dengan semua pergumulan kita ini. Tapi ketika kita memastikan dengan firman Tuhan, kita masih melihat bahwa ada peluang, ada yang lebih baik. Oleh karena itu, ini akan tetap kita jaga, kita bangun dalam kehidupan rohani kita. Kalau kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga mau pastikan hubungan kita dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dalam seminggu yang sudah kami lewati. Sebelum kami akan memasuki satu minggu yang baru. Dengan semua hal-hal yang baru, tantangan-tantangan dan peluang yang baru. Dahului kami Tuhan Yesus. Firman-Mu ingatkan kami bahwa firman-Mu itu tidak kembali sia-sia. Biarlah itu selalu mengingatkan kami untuk percaya bahwa Engkau akan selalu memelihara kehidupan kami dengan cara-Mu. Ingatkan kami Tuhan dengan itu. Semua jemaat dan semua pelayan-Mu. Bahkan dengan semua target pencapaian dan semua harapan kami. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi.